Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awake masih diberi nikmat, mugi-mugi saged istiqomah ngaji manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ay hada faslun utai kono fasal suci. Tabire fasal wa man istahdasa milka amatin harum alaihi al istimta biha. Nah, iki bahas masalah budak. Budak itu nantinya ketika ada kepemilikan baru. Jadi misalkan saya punya budak terus saya jual kepada Zaid. Itu memang nantinya ada hukum yang namanya istibra. Qauluhu wa man utawi sapane wong istahdasa iku lamun amrih nganyari sapa man. Oleh istahdasa milka amatin eng miliki amat budak. Jawab man haruma mongko haram alihi ing atase man apa istimta'u apa ngalap seneng. Oleh istimta' biya kelawan amat. Ketika ada seseorang yang punya kepemilikan budak baru, mbuh bisiroin ana kalane memang sebab membeli budak atau dengan waris. Iku juga bisa. Jadi misalkan orang tuane punya budak terus mati, orang tuane cuma anak satu tok, terus diwaris oleh anake budak iki mau. Lah iku juga ada kepemilikan baru. Atau wasiatin atau diwasiati misalkan. Au hibatin utawa hibah. Jadi dikasih budak oleh orang lain misalkan ada Zaid dikasih budak oleh Umar. Nah, iki namanya hibah. Nah, itu nantinya tidak boleh dijima, tidak boleh istimta, tidak boleh disetubui budak itu. Jadi memang budak itu hukumnya memang aslinya boleh dijima, boleh disetubui seperti halnya istri. Cuman ketika nantinya ada seseorang yang punya kepemilikan baru budak, itu tidak serta-merta langsung boleh dijima, disetubui tidak, tapi menunggu waktu istibrok nantinya. Ya, waktu istibro iki hatta yastabro'aha sehingga istibro'ake utawa bersihake sapa man ha ing amat. Lah nantinya kebolehan seorang Zaid bisa menjimak budaknya yang baru, sebab membeli ataupun dikasih hibah oleh orang lain. Iku kebolehan tersebut sampai dia iki mau mengistibrokkan budake. Waktune kapan? Ingkanat lamun ono apa amat. Ono iku min dawatil haidi iku tetep saking pira-pira kang duweni haid. Ketika perempuan budak tersebut adalah budak yang masih keluar darah haid. Artinya setiap bulan dia iki masih haid. Lah iku istibroknya bihaidotin kelawan sahetan. Ketika Zaid saya kasih budak, jadi saya kasih budak, saya berikan kepada Zaid. Maka Zaid punya kepemilikan baru budak tersebut harus diistibrokkan dulu baru boleh disetubui atau dijima. Tapi ditunggu satu haitan. Ketika sudah satu haitan maka halal bagi dia boleh dijima bagi si Zaid ki mau. Wa ingkanat lan lamun ana sapa budak iku min dawati syuhuri iku tetep saking pira-pira wadon kang duweni pira-pira wulan. Ketika seorang budak tersebut sudah tidak keluar darah haid, tapi bisyahrin iku tetap kelawan sak wulan fakot mongko bloko. Ketika nantinya seorang budak adalah budak yang sudah tidak keluar darah haid, misalkan umur 60 tahun sudah menopause, sudah tidak keluar darah haid lagi. Terus statusnya adalah budaknya Zaid. Zaid membeli budak baru, maka budak tersebut itu bolehnya dijima, bolehnya diistimta ketika sudah 1 bulan masa istibrok. Jadi nek 1 bulan sudah habis maka boleh halal bagi si Zaid mau. Wa ingkanat lan lamun ana sapa budak iku min dawatil hamli iku tetep saking pira-pira wadon kang duweni wetengan. Ketika seorang budak tersebut adalah budak yang meteng atau hamil, lah piye ngono ki mau? Bil wad'i iku tetap kelawan nglairake anak. Misalkan ada budak, saya punya budak misalkan. Posisi budak iki hamil 1 bulan, terus saya jual kepada Zaid. Nah, maka ketika budak yang dibeli Zaid dari gue iki mau, iku diistibrokkan dulu.
Posisinya budak hamil 1 bulan ya wis ditunggu sampai anak budak tersebut lahir. Jadi ketika anaknya sudah lahir, maka budak tersebut sudah habis masa istibroknya, halal bagi si Zaid untuk dijima dan lain-lain. Lah repotnya zaman sekarang sudah tidak ada budak. Jadi sudah tidak ada budak, adapun pembantu itu statusnya bukan budak. Jadi pembantu di Indonesia itu bukan budak. Jadi budak itu zaman dulu memang masih ada. Zaman Kanjeng Nabi, zaman sahabat masih ada. Jadi budak itu boleh dijima, boleh disetubui. Seperti halnya istri. Cuman juga budak itu bisa dipekerjakan. Artinya ketika budak saya suruh kerja di pasar, terus hasilnya uangnya saya minta, itu boleh. Itu statusnya budak, beda dengan istri. Nah, ketika nantinya budak sudah tidak ada di Indonesia, kita belajar istibro ini wes niatkan sebagai mencari ilmu, mencari ridhonya Allah. Meskipun toh ilmu ini sudah tidak berlaku lagi masalah istibro budak iki mau. Yang penting kita niat ngaji, mencari ilmu, hitung-hitung ganjaran. Wa idza mata lan ing dalam nalikane mati sapa Sayyidu Ummil Waladi, sapa bendorone ibu walad anak. Jadi sapa bendorone Ummul Walad, istabroat mongko amrih lebaran sapa Ummul Walad nafsaha ing awak dhewene Ummul Walad. Kal amati hale tetep kaya budak. Ketika ada budak yang mana disetubui oleh sayyidnya. Jadi saya misalkan Umar punya budak Fatimah. Lah Fatimah sudah disetubui Umar, itu kan halal. Ya ketika nantinya anak sudah lahir, anak dari budak tersebut sudah lahir, terus budak iki mau ternyata ditinggal mati oleh Umar alias Sayyid. Jadi tuane Sayyid ki mau Umar ki mau sudah meninggal. Maka status Fatimah beserta anaknya itu dia mengistibrokkan dirinya sendiri. Jadi mengistibrokkan dirinya sendiri. Lah ketika sudah ya wes sudah seperti halnya amat memang. Ya, memang dalam budak sendiri di Indonesia sudah tidak berlaku memang. Karena di masyarakat kita Indonesia mayoritas sudah merdeka. Adapun pembantu ikut tidak bisa disamakan dengan budak. Jadi tidak bisa diistibrokkan seperti halnya permasalahan kita. Yang penting ketika nantinya kita belajar masalah budak istibrok ngeten iki mau, kita sebagai orang Islam, orang yang mayoritas di Indonesia sudah merdeka, tugas kita adalah mensyukuri nikmati Allah, mensyukuri paringane Allah. Alhamdulillah kita di Indonesia sudah merdeka. Tidak ada lagi status budak di Indonesia lagi. Jadi alhamdulillah Indonesia itu merdeka baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada perbudakan lagi. Jadi cuman kita sekedar belajar ilmu istibrok budak iki mau ya hitung-hitung mencari ganjaran, mencari pahala, mencari ridhonya Allah. Semoga nantinya di akhirat amal ibadah yang kita cari lewat ilmu iki manfaat barokah. Jadi meskipun toh budak sudah tidak ada, kita belajar gini nggak masalah kan, Mom.